Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita lanjutkan obrolan kita malam hari ini dengan tema Revolusi Pendidikan Vokasi Indonesia yang tetap akan dipandu oleh Pak Mus Mulyadi. Silakan Pak. Pak Rahmat, kita lanjut. Siap. Ternyata SMK ini memang menarik sekali ya. Betul. Menarik. Ya, kemudian di Indonesia kalau tidak salah ada kurang lebih 900 SMK jadikan SMK PK. Betul. 900-an. Yang sisanya nanti gimana Pak? Oke, ya ini program SMKPK ini kan sekarang tahap pertama nih, gitu. Iya, Sebenarnya sih bukan tahap pertama juga, karena ini kan lanjutan ya. Iya. Lanjutan dari tahun lalu. Kalau tahun 2020 itu ada yang disebut dengan SMK Center of Excellence. Oh, termasuk SMK Medica ini. Ya, COE. ya, COE Iya, ini iya. ya. Nah, ini tuh lanjutannya gitu, lanjutan dari COE yang tahun 2020 gitu. Nah, kalau ditanyakan bagaimana nasib SMK yang lain, nah ini dalam prosesnya nanti, gitulah ya, diharapkan ya SMK yang non PK itu juga ya akan meniru gitu, akan meniru kurikulumnya, gitu ya, yang diberikan nanti ya diperbolehkan gitulah ya oleh Kemendikbudristek gitu. Ya, artinya untuk sementara ini masih kurikulum SMKPK yang ada di 165. Tapi nanti ke depan ini Harus semuanya. Diperkirakan semuanya. Ya, makanya ini SMKPK itu ada asesmen nanti. Ada penilaian, ada monefnya gitu. Ya. Ini dalam rangka bagaimana nanti ya SMK yang non PK ini bisa gitulah ya melakukan apa yang dilakukan oleh SMK PK. Berarti termasuk yang di pelosok ini. Iya, tanpa kecuali gitu. Ya, artinya kan ini program yang sangat luar biasa Dari Pak Menteri. dari Mas Menteri ini gitulah ya. Artinya kita sebagai pelaku gitu kan. Pelaku yang langsung terjun di lapangan harus mensukseskan gitu. Wajib ini. Wajib. Kenapa? Karena bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek itu bukan jumlah yang kecil. Triliunan. Iya. Ini kan artinya apa? Ingin merubah ya. Ingin merubah ya pendidikan vokasi yang ada di Indonesia gitu. Artinya apa? Kalau ada perubahan, gitulah ya. Kita jangan alergi terhadap perubahan itu. Ini menuju ke arah yang lebih baik pastinya, gitu. Ya, tidak ada lagi tuh yang tadi yang kita sudah bahas. Ada yang disebut dengan MOU-an, nggak ada. Formalitas nggak ada. Formalitas nggak ada. Sekarang kalau kita mengacu pada istilahnya Pak Dirjen, Pak Wikan, gitulah ya. Ada yang disebut dengan nikah massal. Nikah siri? Itu yang lalu. Oh, yang lalu. Sekarang nikah massal nih. Sekarang benar-benar harus gitu ya. Jadi yang tadi paket 8+I itu harus dilakukan gitu ya, termasuk yang ke-8-nya apa itu? Penyerapan ya output. Nah, output itu ada para siswa ya, penyerapan para peserta didik ya atau alumni di dunia kerjanya gitu. Jadi MOU tidak hanya di atas kertas. Wajib menerima lulusannya. Nah, itu kuncinya ada yang 8 itu harus diserap di dunia kerja gitu. Kenapa? Karena tadi dunia kerja sudah hadir di sekolah, sudah membantu dalam pembentukan kurikulum, lalu si guru juga tidak hanya siswa melakukan praktek kerja lapangan di dunia kerjanya gitu ya, apalagi ya. Termasuk juga nih ada yang disebut dengan sertifikasi oleh industri. Silahkan begitu beres PKL sertifikasi gitu. Itu oleh industri boleh silahkan gitu. Ya, artinya ini kebijakan ada di satuan pendidikan. Jadi kemudian lanjut Pak Rahmat, apa sih output yang mana itu yang diharapkan nih sungguhnya di SMKPK ini? Ya, tadi ya kita sudah berbicara masalah output. Siapa itu alumni
Ya, alumni yang memang benar-benar satu kita ya punya kompetensi tentu saja. Kalau kita berbicara kompetensi kan 3 aspek tuh. Ada pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Harus dimiliki semua ini. Harus. Karakter yang seperti apa? Yang seperti ya tadi yang sudah kita bahas P3, ada bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Nah itu semuanya harus ada di siswa kita, outputnya nanti. Iya, berarti sekolahnya dong harus ada masjidnya nih. Ya. Kalau bertakwa ini, yang pertama bertakwa itu masjidnya punya nih. Ya itu makanya ya praktek keagamaan. Nah itu kan mengarahnya ke situ. Kan bisa saja dilakukan ya. Misalkan ini untuk yang muslim ya sholat duha berjemaah kayak SMK Medika ini. Nah duha itu tiap hari, sholat boleh tiap hari. Boleh atau misalkan sebelumnya 5 menit pengajian dulu itu bisa diatur. Silahkan apalagi nih pembentukan karakter di SMKPK itu ada dalam kerangka P5BK. Gitu. Ada proyek ya penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Itu di situ silahkan. Jam ngajarnya banyak sekali. Banyak sekali. Ya artinya kalau misalkan tadi ya ada dalam P5BK itu kan ada 9 tema yang bisa dipilih dan wajib nih proyek itu setahun 3 temanya. Silahkan ya dikembalikan lagi ke satuan pendidikan mau apa gitu. Ya kembali bahwa outputnya nanti ya ketiga aspek itu nempel di situ. Nah kembali pilihannya apakah ya outputnya itu nanti bekerja, berwirausaha ataupun melanjutkan kuliah itu harus diakomodir. Terutama SMKPK ini dalam prosesnya harus mampu menciptakan teaching factory. Kewirausahaannya nanti ditekankan ke situ. Jadi ya mindset nih sekarang ya para guru nih ya harus berubah ya. Seperti tadi yang 8+ itu tidak hanya peserta didiknya yang melakukan PKL, tapi gurunya pun juga wajib. Mana yang harus duluan? Ya kalau kita ingin maju bisa paralel, tapi gini kan biasanya PKL itu khusus untuk SMKPK dilaksanakannya itu nanti di kelas 12 semester kedua akhir. Kalau dari 1 sampai 12 itu kan ada di semester 6 tuh. Nah kalau guru jangan sampai nunggu semester 6 gitu. Guru silakan diatur oleh kepala sekolah gitu ya. Situasinya ya. Awal berarti gurunya dulu baru siswanya. Tujuannya supaya apa? Supaya update, bukan update status, update perkembangan di dunia kerja. Baru setelah itu diterapkan ke sekolahnya. Iya, gitu. Jadi tadi ya ada dari industrinya ngajar, ya gurunya pun melakukan prakrin atau PKL di dunia kerja. Itu kan teknologi apa yang terbaru di lapangan, lalu knowledge apa yang baru di lapangan, itu semuanya ada, tinggal di transfer ke peserta didik. Nah itu jadi outputnya sudah sudah cocok lah dengan kondisi kekinian di dunia kerja gitu. Jadi jangan sampai nanti ya gurunya hidupnya di abad pertengahan, peserta didiknya hidup di zaman milenial, kan nggak cocok. Keduluan. Iya. Terus ini Pak Rahmat. Iya. Peran kepala sekolah gimana nih? Nah ini nih yang terpenting itu. Kepala sekolah di SMKPK ini dia berperan sebagai GM, General Manager gitu. Yang perusahaan besar. Iya. Karena apa? Karena pemerintah sekarang punya program, ya ada program penguatan kepala sekolah berbasis industri. Ada programnya itu yang digawangi oleh Mitra Studi. Tuh Mitra Studi sudah mengeluarkan program itu. Tinggal nanti kepala sekolah di SMKPK melakukan pelatihan seperti yang sudah saya lakukan juga tahun lalu itu 15 hari.
Ya, 15 bisa hari. luring daring gitu. Ya pertama daring dulu, nanti diperkuatnya di luring gitu. Ya itu kenapa untuk merubah mindset. Jadi di kepala sekolah itu jadi CEO. Ya, jadi Chief Executive Education. Atau Chief Executive Officer gitu. Itu kayak Jadi direktur perusahaan. iya, jadi pengelola ini yang harus difahami oleh SMKPK. Kenapa pemerintah sudah menggelontorkan uang yang begitu banyak untuk bisa merubah SMK, merubah pendidikan di vokasi. Kalau mindset kepala sekolahnya masih mohon maaf, masih jadul gitu. Ya percuma diangkat jadi SMKPK. Berarti seleksinya juga harus ketat sekali. Ya, seleksi untuk pemilihan SMK menjadi SMKPK itu kan melalui wawancara, ya kan, ya Pamu sendiri lah ya. Kenapa? Karena SMK Medika juga kan sudah ditunjuk ke SMKPK melalui prosedur yang demikian hebat gitu lah ya, demikian ketat gitu lah ya, melalui wawancara, melalui kajian dokumen gitu kan ya, itu tidak sembarangan. Makanya orang-orang yang terpilih kepala sekolah yang terpilih menjadi ya CEO nanti yang otomatis juga di SMK-nya SMKPK gitulah ya, itu harus mampu merubah mindsetnya gitu. Ya, jadi ya, kalau kita berpikir itu ada yang disebut dengan growth mindset gitu. Jadi kepala sekolah itu harus growth mindset, jadi harus bertumbuh cara berpikirnya gitu. Jangan ya saya mah sudah seperti ini, enggak seperti itu cara berpikirnya. Ternyata padanya. Enggak, tapi bagaimana kepala sekolah itu growth mindset ya. Dan ada yang disebut dengan business acumen gitu. Jadi dia itu kepala sekolah itu harus punya business acumen and growth mindset. Jadi rasa seorang bisnismennya tuh muncul di situ gitu. Memang rasa bisnisnya atau memang digiring untuk jadi berbisnis? Ya tadi yang saya katakan di sekolah SMKPK kan harus ada TEFA tuh. Nah sekarang gimana bisa ada TEFA kalau kepala sekolahnya mindsetnya masih yang lama? Bagaimana dia bisa menghadirkan teaching factory gitulah ya, industri ke sekolah kalau mindset kepala sekolahnya tidak ke situ. Kalau nanti menyita waktunya dia untuk wirausaha, lupa untuk manajemen sekolah jadi gimana? Nah ini makanya ya kepala sekolah nanti di program Mitra Studi itu diajarkan bagaimana how to manage gitulah ya, a 21st century management. Nah itu keren banget itu. Jadi bagaimana mengelola sekolah ya dengan manajemen modern. Jadi tidak perlu gitu, tidak usah khawatir sekolah itu gitulah ditongkrongin terus enggak. Jadi kepala sekolah itu harus bisa membuka peluang, harus bisa membuka networking. Bagaimana dia harus bisa mengelola waktu atau manajemen waktu yang baik gitu. Sehingga dua-duanya jalan. Gitu. Tapi kalau misalnya SMKPK mau digiring ke sana, tapi anak-anaknya tidak punya hobi, tidak punya bakat ke sana. Nah, itu ini makanya dari sejak awal saya selalu informasikan, tolong SMKPK sebelum dimulai proses pembelajaran di tahun pembelajaran baru. Awal gitu siswa baru nih. Itu tolong diskotes dulu siswanya. Untuk apa? Satu, untuk melihat minat dan bakat siswa nanti atau peserta didik. Iya, ya jadi dengan adanya psikotes, otomatis kan akan tahu minat bakatnya anak tuh seperti apa. Jadi nanti kepala sekolah nunjuk BK-nya, ini tolong anak-anak diarahkan. Kenapa? Karena ini sudah ada bibitnya nih. Gitu. Ya, bibitnya sudah ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang hasil psikotes itu kita tahu bagaimana pola gitulah ya belajar atau cara belajar si anak gitu. Ada di psikotes itu. Jadi memetakan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Betul. Itu pokoknya kalau psikotes itu kan gimana sekolah mau menggiringnya kemana. Nanti rekanan dari psikolog itu gitulah ya. Itu tinggal melaksanakan saja. Oh iya, kalau pingin bakat dan minat berarti yang harus ada di psikotes itu ini gitu. Untuk melihat bagaimana si anak ini cara belajarnya harus seperti ini. Itu semuanya mereka tahu pasti. Nah, sekolah tinggal memetakan itu. Ya makanya guru-gurunya harus berkolaborasi
Jangan sampai anak-anak disuruh kolaborasi, gotong royong, guru-gurunya masing-masing, nggak akan jalan itu. Berarti kalau yang memetakan itu kan berarti ada pihak ketiga untuk membantu memetakan ini. Karena kalau guru-gurunya mungkin tidak punya bakat, tidak punya kemampuan. Ya artinya begini ya, bukan guru-guru bukan tidak punya bakat, pasti semua orang itu sudah mempunyai bakatnya masing-masing lah gitu. Tinggal sekarang kepala sekolah nih, itu kan ininya ada di kepala sekolah, kuncinya ada di kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah tadi ya memanage guru-guru atau pengajar ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siapa ya, SMKPK itu. Gitu. Jadi manajemen yang baik gitu ya, proses belajar yang baik kan itu sudah ada lah manajemen dasar dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan gitu lah ya, sampai ke evaluasi itu kan biasa dilakukan dalam manajemen gitu. Itu manajemen kuno sampai manajemen yang sekarang itu aja. Jadi gitu. tinggal dipoles-poles aja berarti ya. Iya, silahkan itu semuanya bisa dilakukan. Makanya kembali di sini growth mindset kepala sekolah harus dan wajib gitu. Kenapa? Karena tuntutan SMKPK ini kan luar biasa gitu. Nggak bisa ditangani oleh yang kepala sekolah ece-ece gitu, nggak bisa. Harus kencang. Harus benar-benar. Kenapa? Bangunan sudah dikasih, alat sudah diberi, apalagi? Ya tinggal diolah gitu. Benar. Jangan sampai nanti alat gedung itu dibiarkan rusak. Tapi bagaimana dengan alat dan gedung yang sudah ada? Ya, ini jadi lahan bisnis gitu. Siapa yang menjadi operatornya? Ya anak-anak kita. Artinya bukan hanya sebagai peserta objek didik, tadi ya. Bukan. Jadi anak atau peserta didik kita itu jangan dijadikan objek, tapi sebagai subjek dalam pendidikan. Nah, timbul pertanyaan, kalau gurunya perannya jadi apa? Guru jadi supervisor, ngawasin. Nah, nanti kepala sekolahnya jadi apa? Jadi manajer, GM dia. Iya, kenapa? Kan ada di bawahnya ada waka-waka tuh. Ya, wakil kurikulum, wakil kepala bidang sarpras dan seterusnya. Itu jadi kembali lagi bahwa mindset seorang kepala sekolah harus seorang CEO, begitu. Waduh, cara berpikirnya. Ini tuh luar biasa, program ini benar-benar revolusi pendidikan vokasi, luar biasa, harus didukung. Rupanya luar biasa. Mas Menteri kita dengan Mas Dirjen ini kompak sekali. Keren banget, mereka orang-orang muda, orang-orang hebat, walaupun ya banyak yang mencibir, banyak yang itu ya kan kata pepatah. Ya anjing menggonggong kafilah berlalu, terus jalan saja gitu. Itu biasa ya. Kita melakukan kebaikan saja sudah pasti ada yang nyinyir, sudah pasti itu mah sudah hukum alamnya seperti itu. Ya, kita melakukan kebaikan aja pasti ada yang nyinyir gitu. Apalagi melakukan kejahatan, wah udah itu mah seluruh dunia, seluruh Indonesia gitulah ya. Makanya gitu ya. Iya, makanya tadi selama itu dipandang baik ya dan bermanfaat, lakukan. Dan ini SMKPK itu kan baik, makanya dilakukan gitu. Apapun gitulah ya pandangan orang mengenai SMKPK ini, kita sudah bukan setengah jalan lagi kalau Pamus ya, sudah yang kesekian gitu lah ya programnya, ya nggak bisa mundur, harus terus jalan gitu. Bertanahnya nggak boleh, apalagi mundur. Iya. Oke Pak Rahmat, ini saya dapat informasi bahwa di SMKPK ini kepala sekolahnya nggak boleh diganti dalam waktu 5 tahun. Ya. Kenapa sih? Jadi gini ya, dengan adanya SMKPK ya ini adalah ingin menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Iya. Nggak boleh diganti. Kenapa? Karena nanti kinerjanya nggak bisa diukur. Dalam hal ini tentu saja yang jadi objek penilaian itu adalah kepala sekolah. Ya bisa dibayangkan ya, SMKPK ini selama 4 tahun akan dievaluasi. 4 tahun. 4 tahun dievaluasi. Bagaimana cara mengevaluasi kepala sekolah? Misalkan dalam 2 tahun saja sudah diganti. Kecuali dia meninggal ya? Iya, ya itu lain soal, gitulah ya. Tuh seperti itu, artinya apa? Artinya untuk pengukuran kinerja, gitu. Jadi jangan diganti dulu. Jadi saya nggak mau diganti.
Nah, kalau untuk swasta itu tergantung yayasan. Oh. Kenapa? Karena terus terang ini kemarin juga sempat saya pertanyakan ke teman-teman di Kemendikbud yang selalu ditonjolkan dalam SMKPK ini kan hubungan daerah pusat dengan daerah, dalam hal ini Kemendikbudristek dengan Dinas Pendidikan Provinsi gitu. Didorong menjadi BLUD namanya. Badan Layanan Umum Daerah. Artinya apa? Dia seperti BUMN tapi levelnya level sekolah. Jadi BLUD. Nggak repot ngurusnya. Ya, itu ada kajiannya. Kajiannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, nanti sekolah-sekolah PK ini wajib ya untuk apa istilahnya menawarkan diri saya jadi BLUD gitu. Iya, supaya apa? Supaya tadi dia bisa berbisnis. Ya, jadi harus itu dulu. Ya kalau di swasta nggak masalah gitulah ya, seperti Pamus kan bisa kemana-mana gitu. Kalau negeri nggak bisa. Ada keikatan ini. Dia harus berbentuk BLUD dulu. Gitu. Nanti kayak dulu ada kasus. Jadi ada koperasi, harus setor hasilnya ke Pemda. Ya, kalau koperasi kan berbeda. Ini harus dibedakan. Kalau koperasi ya badan hukumnya koperasi. Kalau ini badan hukumnya Badan Layanan Umum gitu. Yaitu dua rumah yang berbeda antara koperasi dengan BLUD. Gitu. Tapi hasilnya untuk kesejahteraan guru atau pengembangan? Ya, itu kembalikan lagi ke sekolah dan pihak sekolah, dalam ini kepala sekolah dengan dinas provinsi. Silahkan didiskusikan seperti apa. Itu nanti turunannya jadi pergub. Gitu. Untuk sekolah negeri ini. Iya, jadi turunnya jadi pergub itu peraturan gubernur. Silahkan nanti gubernur yang menentukan. Tapi saat ini sudah berlaku nggak dengan? Sudah, ada beberapa SMKPK yang sudah jadi BLUD di daerah-daerah lain. Kaltim sudah ada pergubnya kira-kira? Kaltim, waduh kelihatannya kalau tadi saya berbincang dengan kepala sekolah SMK 3 ya kelihatannya ini belum ada BLUD. Nah, makanya ini didorong untuk jadi BLUD. Pergubnya belum ada. Ya otomatis ya harus, makanya nanti dari SMKPK ini ya ada self assessment ya khusus sekolah. Nanti dihubungi atau berhubungan dengan Dinas Pendidikan Provinsi, lalu adakan kajian apa tefaknya, bisnis unitnya apa yang bisa dikembangkan. Kalau tadi melalui kajian tersebut layak ya dijadikan BLUD, udah pergub turun jadi BLUD, siap tefaknya bisa. Inilah peran Pemda. Ya. Artinya keterlibatan pemerintah daerah dalam SMKPK salah satunya ini. Betul. Tapi ingat pemerintah daerah di sini bukan kota kabupaten, bukan. Karena SMK berada di bawah provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi gitu. Ini yang harus difahami. Jadi silakan nanti hasil kajiannya seperti apa. Kalau ini memang cocok dijadikan BLUD, ya silahkan. Gitu. Oke, ada kajiannya, enggak ujug-ujug jadi enggak. Kajiannya itu ya ini di provinsi lain misalkan di Jawa Barat itu sudah berapa tahun? 2 tahun belum beres-beres itu. Oh, belum. Berarti seluruh Indonesia juga belum ada beberapa. Di Jawa Timur sudah bagus BLUD-nya gitulah. Ya ini silahkanlah nanti bisa bisa dilakukan kajian-kajian sehingga penentuan sekolah negeri menjadi BLUD itu bukan asal tunjuk, tapi benar-benar melalui kajian. Gitu. Mungkin karena ini hal baru kali ya, sehingga masih malu-malu kucing. ya itu makanya ini kan menjadi test case nanti, test case bagi beberapa provinsi untuk bisa menjadikan SMK negeri jadi BLUD. Gitu. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti dialog kita tentang revolusi pendidikan vokasi Indonesia dalam acara Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia.